Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, 22 Juni 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Hati Gembira adalah Obat. Hati gembira adalah obat. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, di tengah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang luar biasa, tatkala COVID-19 melebar kemana-mana, dan zona-zona di berbagai Indonesia merah, ada yang hitam, membuat kami kemudian semakin terpuruk, dan imunitas tubuh menjadi semakin menurun, karena kekhawatiran yang terjadi. Kami ingin Tuhan meningkatkan imunitas tubuh kami melalui makan yang baik dan juga hati yang gembira. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan luar biasa. Sebelum kedokteran itu berjalan sedemikian berkembang dan kita memahami tentang apa yang menyebabkan seseorang itu meningkat imunitas karena faktor kegembiraan, karena faktor kebahagiaan. Dan firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Apa hubungannya hati yang gembira dengan obat yang manjur yang meningkatkan imunitas tubuh itu kemudian menjadi timbul dengan baik? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita tahu dengan jelas kalau orang stres, khawatir, cemas, itu akan memicu katakanlah asam lambung. Asam lambung itu kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak baik, menimbulkan selera makan yang kemudian jadi berlebihan. Tidur juga mengalami permasalahan, dan tentu relasi sosial juga menjadi bermasalah. Pikiran menjadi negatif dan seterusnya. Kedokteran mencatat bahwa khawatir, kecemasan, takut itu melemahkan imunitas dan kekebalan tubuh di dalam diri kita. Namun tatkala kita bahagia, yang keluar adalah hormon-hormon pemicu bahagia itu yang timbul yaitu dengan baik. Ada 4. Yang tatkala kita gembira, tatkala kita bahagia, itu akan keluar hormon, 4 hormon yang luar biasa. Yang pertama adalah dopamin. Dopamin itu adalah hormon yang membuat kita bisa fokus kepada tujuan hidup kita dan mengejar dengan baik. Yang kedua adalah selain dopamin, ada namanya serotonin. Serotonin ini adalah keluar hormon ini tatkala ada perasaan nyaman, tenang, dan perasaan yang aman dan tenang. Yang ketiga adalah endorfin. Endorfin itu dikatakan 200 kali lebih kuat dari morfin. Fungsi morfin itu menenangkan dan menciptakan rasa bahagia. Dan yang keempat, ini yang luar biasa, disebut dengan oksitosin. Oksitosin disebut juga sebagai hormon cinta. Jadi, sebelum kedokteran itu tumbuh dengan baik, penjelasan dengan baik, Alkitab sudah mencatat bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan juga stres, kemudian kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, itu bisa menimbulkan daya tahan yang semakin melemah. Dan Alkitab mencatat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bayangkan, yang kering sampai ke tulang-tulang. Biasanya orang kering itu mulai dari kulit. Itu kering ya, rambut mulai mengering, rontok, kurang lebih seperti demikian. Mulai keriput. Tapi Alkitab mencatat, semangat yang patah itu bisa mengeringkan tulang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita betul berdoa agar COVID-19 ini cepat berlalu. Namun itu adalah hak Tuhan dan juga upaya kita. Bagaimana kita bersama-sama bahu-membahu dengan berkoordinasi, dengan taat kepada protokol kesehatan. Kemudian kita juga menjaga imunitas tubuh kita lewat olahraga, makan yang baik. Namun satu unsur yang paling penting yang meningkatkan imunitas tubuh adalah jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut, jangan ragu-ragu, jangan pesimis. Bagaimana semuanya itu bisa tidak ada? Keadaan itu jelas-jelas membuat kita takut dan pesimis. Pada prinsipnya, takut, cemas, khawatir, pesimis, itu adalah pilihan kita. Kita akan merespon keadaan dengan sikap negatif atau dengan sikap positif. Tapi sewaktu sikap positif, maka imunitas tubuh kita itu akan tumbuh dengan baik.
Bagaimana cara meningkatkan imunitas tubuh? Kita penuh dengan syukur dalam kehidupan, bersikap optimis, kemudian punya iman yang kuat, menjadi dirimu sendiri. Tidak perlu membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain yang lebih kaya, yang lebih hebat, yang lebih berhasil, yang lebih sukses. Mereka ya mereka, tapi kita ya kita. Setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Dan bagaimana meningkatkan imunitas tubuh? Tentu yang paling utama dekat dengan Tuhan. Anda bisa mendengarkan lagu-lagu pujian yang meningkatkan katakanlah imunitas tubuh kita. Tentu juga salah satunya lewat saat teduh sahabat seperjalanan. Kalau Anda tiap hari mendengarkan, saya mendampingi untuk saat teduh. Itu akan menguatkan kita secara luar biasa menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Amsal 17 ayat yang ke-22. Apa yang firman Tuhan katakan? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Bahagia, sukacita, senang, gembira adalah pilihan kita. Kita melihat bahwa banyak yang keadaannya tenang, baik-baik, tidak ada sakit, penyakit, berkecukupan. Tapi kenapa stres? Kenapa orang tersebut tidak bahagia? Karena pilihan. Bahagia itu bukan karena keadaan. Ada orang tertentu bisa menyikapi kehidupan dengan baik. Sekalipun keadaan itu tidak ideal, keadaan tidak sempurna, sakit bisa terjadi, masalah bisa timbul. Namun orang-orang tipikal seperti ini bisa tetap bahagia, bisa tetap menjalani kehidupan ini dengan secara optimis, dengan secara sukacita. Sehingga sukacita, bahagia, gembira itu bukan ditentukan oleh keadaan, namun pilihan kita. Kita akan memilih bahagia, kita akan memilih gembira, kita akan memilih sukacita, atau kita akan memilih sebaliknya. Memilih ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, keraguan, ketidakpercayaan, maka itu adalah pilihan. Kalau kita kemudian memilih untuk bahagia, memilih untuk gembira, kedokteran mengatakan akan memicu keluarnya hormon-hormon bahagia yang bernama dopamin, serotonin, endorfin, dan oksitosin. Dan orang-orang yang sembuh dari COVID-19 itu seringkali justru disebabkan oleh sikap diri yang baik, sikap hidup yang baik, dan tetap optimis. Dan orang yang terkena COVID semakin buruk dan parah juga disebabkan oleh kecemasan, kekhawatiran, ketidakbahagiaan, ketakutan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kita memilih. Mari kita akan memilih hidup dengan cara bahagia, hidup dengan hati yang gembira. Mari kita tingkatkan sikap syukur kita, sikap optimis kita, sikap beriman kita. Carilah lingkungan yang baik, carilah media-media yang bisa membuat kita itu meningkatkan rasa sukacita dan bahagia. Tentu saat teduh, berdoa, menaikkan pujian sekalipun Anda di rumah dengan anggota keluarga akan meningkatkan imunitas tubuh dan akan menciptakan hati yang gembira. Karena Allah beserta dengan kita, kita mengolah hidup ini dengan baik. Sahabat seperjalanan, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk sahabat seperjalanan yang minta didoakan agar memiliki anak dan sudah mengikuti program untuk kehamilan lewat operasi yang bernama laparoskopi di Jakarta. Tuhan berkati dan tolong. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat sahabat seperjalanan yang ada di Jambi yang seringkali mengalami kekhawatiran, kecemasan, lingkungan orang-orang yang tidak baik, yang memberikan katakanlah transfer perasaan yang negatif, yang iri, yang marah dan segala macam. Dan itu sangat mengganggu dirinya. Ya Tuhan, biarlah sahabat seperjalanan ini boleh fokus kepada Allah yang menjamin, memelihara, menjaga dan melindungi. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat keluarga muda yang ada di Papua. Yang bersangkutan adalah anak asuh daripada hamba-Mu dan begitu jauh tinggal di Papua. Tuhan lindungi ya Tuhan untuk memulai sebuah kehidupan di sana berdua. Dan juga untuk usahanya dan segala sesuatunya Tuhan yang akan berkati. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat sahabat seperjalanan yang ada di Bandung. Seorang ibu yang mengalami syaraf kejepit sudah 1,5 bulan. Dan masih belum mengalami kebaikan. Biarlah ya Tuhan akan tolong karena sakit yang dialami itu dimulai sakit dari pinggang sampai ke bawah. Kami berdoa untuk sahabat seperjalanan juga yang lain yang punya persoalan-persoalan hidup.
Biarlah ya Tuhan akan menolong yang sakit sembuhkan, yang sedang punya masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berharap sesuatu Tuhan akan kabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Hati gembira adalah obat. Tidak perlu makan obat kalau hatimu penuh dengan kegembiraan. Itu doa saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.